Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga saat ini kita kembali mengisi waktu kita, khususnya antara maghrib dan isya di malam Jumat yang mulia ini. Kita kembali mengisi dengan amalan-amalan yang insya Allah walaupun terlihat sepele, tetapi amalan-amalan yang kita lakukan ini sangatlah besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari 12 golongan orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat, salah satu di antaranya adalah orang yang duduk menunggu datangnya waktu salat, dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Secara fisik, pekerjaan ini menunggu antara satu waktu ke waktu salat berikutnya memang tidak terlalu berat, tetapi secara psikologis, secara psikis, ini bukan sesuatu hal yang ringan. Karena mungkin keinginan kita untuk duduk di sini, tetapi ada dorongan keinginan lain yang terkadang lebih kuat, sehingga memang walaupun secara fisik kelihatan ringan, tetapi duduk di tempat seperti ini tentu bukanlah sesuatu hal yang gampang dan mudah. Karena itu pantas ketika kita duduk seperti ini dihargai oleh Allah dengan nilai yang sangat tinggi, dihargai oleh malaikat-malaikat Allah, dan kalau malaikat yang mendoakan kita, maka insya Allah diterima oleh Allah, karena malaikat tidak punya tendensi lain. Dan kita bisa bayangkan bagaimana mulianya ketika malaikat yang jumlahnya tidak terbatas ini senantiasa mendoakan kita. Saya masih ingat dulu pengajian saya waktu saya masih sekolah di pesantren, bahwa ternyata makhluk yang paling banyak yang Allah ciptakan itu adalah malaikat. Bahkan di Arash, di Baitul Ma'mur, tempatnya tawaf malaikat. Kalau di Baitullah tempatnya manusia tawaf, itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang melakukan tawaf. Dan tidak ada malaikat yang boleh tawaf 2 kali. Karena ketika ada malaikat yang tawaf 2 kali, maka ada malaikat yang lain yang tidak kebagian tempat atau tidak dapat waktu tawaf sampai datangnya hari kiamat. Begitu banyaknya makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikat ini. Nah, 70.000 dalam satu hari yang melakukan tawaf sepanjang waktu, dan makhluk yang begitu banyak jumlahnya ini, makhluk yang begitu patuh kepada Allah, yang mendoakan kita, maka kira-kira bagaimana dahsyatnya doa ini. Kalau kita berdoa belum tentu, mungkin ada hijab, ada penghalang, mungkin terhalang oleh niat kita yang, kehusyuan kita yang tercampur oleh urusan dunia, mungkin terhalang oleh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi kalau malaikat yang mendoakan kita, insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan salah satu orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang duduk menunggu datangnya waktu salat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat itu
adalah orang yang mendoakan saudaranya atau sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu. Ini juga kedengarannya agak gampang, tetapi prakteknya juga tidak mudah. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal lain yang secara batinnya yang menghalangi kita. Ya. Entah karena ada rasa iri, apalagi kalau misalnya orang yang satu profesi dengan kita atau yang kita anggap sebagai saingan atau kita anggap sebagai orang yang memiliki bersinggungan secara emosional dengan kita, itu tidak gampang mendoakan orang lain. Tetapi sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu, maka pantulannya akan lebih dahsyat. Kenapa pantulannya lebih dahsyat? Karena ketika kita mendoakan orang lain, belum tentu 100% doa kita diterima oleh Allah. Tetapi ketika diaminkan oleh malaikat, ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengatakan walaka mislu, bagimu juga seperti apa yang kau minta untuk saudaramu. Maka pantulannya pasti lebih dahsyat. Karena yang mendoakan balik kita adalah malaikat yang sudah pasti doanya lebih mustajab dibandingkan doanya kita. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sangat berbahaya kiranya ketika kita mendoakan orang lain untuk hal-hal yang tidak baik. Karena ketika kita mendoakan orang lain untuk hal-hal yang tidak baik, lalu doa kita diaminkan oleh malaikat, dipantulkan kembali oleh malaikat dengan kalimat walaka mithlu, bisa jadi sebelum orang yang kita doakan untuk hal-hal yang tidak baik, terlebih dahulu kita yang kena. Kenapa? Karena bisa jadi lebih dahsyat pantulannya doa tadi. Kenapa? Karena pantulannya itu adalah didoakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan walaka mithlu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu, rata-rata doa yang ada dalam Al-Quran itu adalah doa yang menunjukkan jamak. Jangan kita hanya mendoakan diri sendiri. Hampir semua doa yang ada dalam Al-Quran itu doa dalam bentuk jamak. Bahkan Nabi Adam, doanya itu sudah dalam bentuk jamak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, Rabbana menunjukkan jamak. Rabbana hablana wa azwajina. Ya Tuhan kami, bukan ya Tuhan saya. Artinya, kenapa kita diajarkan untuk berdoa dalam bentuk jamak? Itu artinya kita menyertakan orang lain. Entah itu keluarga kita, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang artinya ketika kita berdoa dalam bentuk jamak, berarti ada orang lain yang kita libatkan dalam doa kita, yang kita ikutkan dalam doa kita. Maka pada saat itu malaikat sudah barang tentu akan mendoakan juga kita, walaka mithlu. Makanya kalau dalam salat berjamaah itu memang dianjurkan imam ketika memimpin doa memang dibesarkan suaranya, minimal didengar oleh makmum yang ada di sekitar. Jangan sampai kita di belakang mengaminkan sementara doanya hanya untuk diri sendiri. Rabbi ghfirli wal walidayya, berarti dia hanya mendoakan diri sendiri, kita sibuk di belakang amin, padahal kita tidak kena doanya. Ya, Rabbana ghfir lana, itu baru kena kita. Wal walidina, orang tua kami bukan orang tua saya, maka kita aminkan di belakang. Ya. Dalam mengaminkan doa pun, ini juga kita perlu hati-hati lafaz amin. Itu punya 4 makna. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan amin, berarti bukan terimalah, tetapi percayalah. Jadi kalau alifnya tidak dikasih harkat, tidak panjang, kemudian ya-nya dikasih panjang, amin,
berarti percayalah atau terpercaya. Ya. Kalau amin, alifnya yang panjang, huruf iya tidak pakai harkat, lain lagi artinya. Artinya tolonglah. Jadi orang minta tolong. Amin, dua-duanya tidak panjang, artinya aman. Ya, makanya kalau mau maknanya ya Allah terimalah, maka antara alif dengan ya itu harus sama panjangnya. Amin. Ya. Jadi kalau imam di belakang berdoa, kita di belakang amin, amin, amin. Berarti artinya aman, aman, aman. Atau amin, amin. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Ya. Jadi ketika imam membaca doa, maka imam menyertakan makmum. Maka kita menggunakan lafaz doa dalam bentuk jamak, dan memang dalam Al-Quran itu diajarkan kepada kita. Jarang sekali dalam Al-Quran itu doa kita dapat dalam bentuk untuk pribadi, tetapi harus dalam bentuk jamak. Saya masih sering ketika kita misalnya perjalanan sehingga salat maghrib, salat isya, kita masih dengar ada imam di depan berdoa, tetapi dia doakan dirinya sendiri. Masih banyak kita temukan seperti itu. Dia masih mendoakan dirinya sendiri. Jadi kita di belakang sibuk mengatakan amin, tetapi yang dia doakan dirinya sendiri. Kemudian kenapa juga imam itu disunahkan dikasih agak nyaring suaranya sedikit ketika baca doa, supaya makmum paling tidak tahu apa yang dia minta. Jangan sampai yang dia minta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu kita aminkan. Ya. Misalnya tengah malam bangun salat tahajud, suaminya di depan sibuk berdoa, tetapi yang dia minta doa tambah istri, tapi tidak kedengaran. Akhirnya istri di belakang sibuk amin, amin, amin. Makanya ketika kita berdoa, maka disunahkan agak kedengaran supaya makmum mengaminkan, karena dia tahu apa yang kita minta. Kemudian siapa lagi orang yang didoakan oleh malaikat? Ini agak-agak ringan secara fisik pekerjaannya, tetapi prakteknya tidak terlalu mudah. Kenapa? Karena walaupun ringan tetapi ada tantangan secara batin. Orang yang membiasakan diri tidur dalam keadaan suci, sudah berwudu. Ini juga sebenarnya kalau secara prakteknya gampang sesungguhnya. Karena rata-rata kita sebelum tidur ya ke kamar mandi dulu, minimal buang air kecil, minimal kita sikat gigi, tetapi jarang kita lanjutkan dengan wudu. Jarang kita lakukan itu. Padahal orang yang berwudu sebelum tidur itu sepanjang malam itu tidak berhenti didoakan oleh malaikat. Sepanjang malam kita tidur, inilah hebatnya agama kita. Karena tidur pun kita bisa memperoleh pahala. Ya. Dengan cara apa? Sebelum kita tidur kita ambil air wudu. Nah, ini pernah ada ibu-ibu yang bertanya, terus bagaimana kalau saya sudah berwudu, terus bapak-bapaknya ingat kebiasaannya, kan batal wudu saya. Nah, itu bukan masalah, karena wudunya kita bukan wudu salat. Ya. Urusan batal karena urusan suami istri, memang kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu lagi, malah lebih afdal. Jangan juga itu yang dijadikan alasan karena sudah berwudu akhirnya pasang bantal bersusun supaya tidak bersentuhan karena takut batal wudunya. Nah, tentu bukan itu maksudnya. Tetapi orang yang berwudu lalu pergi ke tempat tidur, maka insya Allah sepanjang malam itu didoakan oleh malaikat. Inilah hebatnya agama kita, dan ini semua dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kalau dalam Riyadhus Shalihin itu kan dijelaskan Nabi itu sebelum tidur pertama dia berwudu dulu. Kemudian posisi tidurnya Nabi itu persis posisinya orang yang meninggal. Jadi kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan,
kemudian yang ditindis adalah tubuh sebelah kanan menghadap ke kiblat. Dan ternyata memang kalau kita buka-buka di internet dari segi medis, ternyata memang itu lebih sehat. Kenapa? Karena jantung kita itu ada di sebelah kiri. Sehingga yang ketika kita baring sebelah kanan yang kita tindis, maka itu akan membuat jantung kita leluasa untuk memompa darah kita. Tetapi kalau kita baringnya sebelah kiri, maka itu yang tertindis adalah, yang terbebani adalah jantung kita. Sehingga itu akan memberatkan jantung kita untuk memompa darah kita. Jadi memang makanya ada ilmuwan di Amerika itu pernah mengatakan bahwa ke depan itu agama yang paling banyak dianut manusia adalah agama Islam. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Termasuk walaupun Nabi saat itu belum menjelaskan apa alasannya kenapa sebelah kanan yang ditindis, tetapi hari ini setelah berkembang ilmu pengetahuan, terungkap bahwa memang dari segi medis itu yang sehat. Sama ketika kita buang air kecil. Ya. Kenapa jarang perempuan kena prostat? Karena perempuan kencingnya rata-rata duduk. Kenapa banyak laki-laki kena prostat? Karena banyak laki-laki kencingnya berdiri. Dalam Islam memang kita dianjurkan buang air kecil dalam keadaan duduk. Karena terbukti secara medis bahwa ternyata buang air kecil dengan posisi duduk itu lebih sehat untuk ginjal kita lebih sehat untuk pembuangan kita. Ya. Jadi inilah hebatnya dalam agama kita bahwa ternyata ajaran-ajaran kecil itu selalu ada hikmah besar. Perlahan seiring dengan perkembangan ilmu itu semakin terungkap bahwa ternyata inilah dahsyatnya ajaran agama kita. Sama juga sesungguhnya kalau kita makan pakai sendok, ternyata lebih sehat ketika kita makan pakai tangan. Karena ini di tangan kita ada zat asam. Coba makanan kalau kita sudah sentuh dengan tangan itu cepat basi. Ya. Artinya ketika kita makan menggunakan tangan kita bersentuhan langsung dengan makanan itu memudahkan pencernaan kita mengolah makanan yang masuk. Kenapa? Karena memang sudah ada zat-zat dari telapak tangan kita yang menyebabkan makanan itu cepat tercerna, cepat hancur. Jadi memang ini luar biasanya ajaran agama kita, bahwa perlahan seiring berkembangnya waktu, perlahan terungkap ternyata memang apa yang diajarkan oleh agama Islam itu sekecil apapun punya manfaat besar. Sekitar 4 minggu yang lalu kami di Kementerian Agama melakukan pelatihan bimbingan calon pengantin. Kami undang pemateri dari kesehatan. Ternyata memang termasuk ajaran Islam yang banyak dilakukan oleh orang di luar Islam itu termasuk khitan atau sunat. Ibu dokter ini menjelaskan bahwa memang itu lebih sehat, sehingga banyak teman saudara-saudara kita dari agama lain juga melakukan itu, karena memang sudah terbukti secara medis bahwa khitan atau sunat itu lebih sehat, ya, lebih sehat. Jadi tinggal bagaimana, karena ini sesungguhnya Islam ini sudah menyiapkan seluruh perangkat-perangkat kehidupan kita yang semuanya berorientasi untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Maka kewajiban kita sekarang tinggal bagaimana mempelajari agama itu, memahami ajaran-ajaran ini tadi dan mengamalkan dengan baik sesuai petunjuk Nabi. Insya Allah akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat, bukan hanya kita kejar pahala, tetapi insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi termasuk hal-hal sepele tadi ini, tidur dalam keadaan suci, kita bisa bayangkan kita dalam keadaan tidur lelap, tidak aktif sama sekali, tetapi pahala kita, ampunan Allah tetap mengalir. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berhenti mendoakan kita. Malaikat tidak pernah mendoakan kita. Sehingga
Barangkali hal-hal sepele ini perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Kita biasakan dalam keluarga kita, anak-anak kita ajarkan bahwa di samping jangan kita hanya mengajarkan sikat gigi sebelum tidur, tetapi dilanjutkan ini tadi bahwa setelah sikat gigi alangkah bagusnya kalau sebelum ke tempat tidur kita ambil air wudhu dulu. Di samping secara medis jelas manfaatnya karena kita bersihkan tangan kita bersihkan kaki kita. Ini kan tangan ini yang paling aktif. Kalau kita sudah beraktivitas ini tangan paling banyak bekerja. Masuk pintu, pegang pintu. Uang, pegang uang. Ini uang kita sudah tidak tahu siapa lagi yang sudah pegang. Sehingga dengan menutup aktivitas kita di malam hari dengan cara berwudu, maka insya Allah akan menjamin keselamatan kita. Jadi sebenarnya dengan berkembangnya corona sekarang lalu kita disuruh selalu cuci tangan. Sebelum ada corona Islam sudah mengajarkan itu. Nabi kan mengatakan ketika kita bangun di pagi hari, yang paling pertama kita lakukan pada saat kita beraktivitas adalah cuci tangan. Kenapa perintah langsung cuci tangan? Karena kita tidak tahu ketika kita tidur tangan kita kemana. Tidak tahu tangan tak bermalam di mana ketika kita tidur. Ya. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita ketika bangun tidur pertama yang kita lakukan cuci tangan dulu. Itu artinya sebelum ada corona Islam sudah mengajarkan itu. Artinya andai kata secara konsisten kita ini umat Islam mengikuti semua petunjuk-petunjuk Nabi yang mungkin hal-hal yang kita anggap sepele, kita tidak perlu terlalu khawatir. Bangun pagi langsung diperintahkan cuci tangan sebelum beraktivitas. Begitu mau tidur, aktivitas terakhir kita diperintahkan berwudu, artinya cuci tangan lagi. Kita dapat dunianya, di mana dunianya? Insya Allah kita sehat. Paling tidak kumang-kumang yang seharusnya menempel dari tangan kita, kita bersihkan dengan wudu. Kita dapat akhiratnya, di mana akhiratnya kita peroleh, karena sepanjang malam malaikat selalu mendoakan kita. Ya. Ini kan ada 12 ini poin sebenarnya, tetapi 3 saja ini kita amalkan. Pertama, kita sisihkan waktu, menunggu waktu salat. Paling tidak mungkin kalau kita tidak bisa rutin, ya cukuplah malam Jumat kita manfaatkan itu. Lumayanlah kalau setiap 1 kali 1 minggu kita lakukan seperti ini. Kita biasakan mendoakan sesama. Ketika kita berdoa jangan minta keselamatan, jangan hanya minta keselamatan untuk diri sendiri. Kita biasakan diri sebelum ke tempat tidur. Kita biasakan diri menjaga kebersihan dengan cara berwudu. Selesai buang air kecil, selesai sikat gigi, kita berwudu, aktivitas terakhir kita lalu ke tempat tidur. Maka insya Allah dunia dan akhirat akan kita peroleh. Ini hal-hal sepele, kedengarannya ringan, tetapi agak berat sesungguhnya untuk konsisten kita lakukan. Berat. Ini masalah wudu sebelum tidur, saya sendiri merasakan secara pribadi itu berat. Saya kira waktu sudah habis. Kita tutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dalam hidup ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.